Asik. Balik lagi nih kita. Balik lagi. Apa nama acaranya? Arah bicara. Yang kedua nih. Asik kelas. Malam ini Nih. kita. Hari sudah semakin malam. Oh iya. Obrolan harus lebih berat ya enggak dari biasanya. Serius. Serius nih, serius ya. Harus sudah serius banget. Serius banget sih, gue serius banget. Nah, gue sebenarnya penasaran sih tentang tidak kita dapat itu kan kita nggak bisa mengkontrol itu kan. Nah, kayak lu pernah nggak sih merasakan kayak apa yang lu dapet nih dari takdir yang udah dibuat, tapi lu nggak terima. Lu pernah nggak? Wah, Kalau lu dulu deh, diceritain apa? Diceritain apa nggak? diceritain aja diceritain. Duh, banyak banget sih, Dad. Kalau menurut gua, semua di hidup gua, kan ya gua kan lumayan, ini ya, lumayan berbaik hidup, penghadap hidup. Gua lumayan punya ambisi banyak hal, kayak udah punya rencana dan ambisi dalam hidup gua, dan semua itu selalu geser gitu. Jadi kalau bisa dibilang secara overview, emang hidup gua tuh full of failure gitu. Coba bukan dalam kayak anti untuk mengasihani diri, tapi overview dengan damai dan cukup bidang ini, kayak dengan posisi tidak bersedih, aku emang ngerasa kalau aku full of failure. Mungkin karena ekspektasi dan lain-lain. Kalau gue, nggak usah. Boleh salah satunya apa? Boleh ceritain? Salah satunya nih ya, boleh. Salah satunya itu, aku nih dari SD, aku pengen sekolah di pesantren lagi dari SD ke SMP. Terus? Aku tuh kan baca novel judulnya Negeri Lima Menara. Ah, Nah, di Negeri Lima Menara itu ada gambarin pesantren Gontor. iya. Terus aku tuh pas SD udah pengen banget, aku mau ke Gontor atau Tugu Gilang, terus habis itu kuliah di UIAI, habis itu ke Kairo Mesir. Ah, iya. Aku pengen kayak gitu, aku punya pet dan ambisi kayak gitu, karena mungkin entah kayak gimana, udah semalam ide aku dari papaku, itu tuh emang selalu, papaku tuh orang yang percaya kayak keajaiban itu titik terakhir, kayak manusia tuh harus bermimpi banyak-banyaknya gitu. Gitu, jadi aku dari kecil emang terbiasa buat bikin set mimpi, set dream dan lain-lain. Nah itu salah satu set mimpi aku mau aku jalanin, which is adalah masuk pesantren, gue dibawa keluarga ke orang, terus aku ngambil hancur banget. Nah, iya. Terus. So, kamu udah sampai datang ke dalam Gontor, udah mobil Gontor, udah mau tes, terus mamaku telepon suruh balik lagi. Kegagalan yang tanam Lumayan, mungkin itu yang paling aku ingat saya. Ya mungkin. Tapi gue jujur, gue kayaknya gak pernah deh. Maksudnya, mungkin karena gue tipe orang yang gue sangat melihat rencana gue selalu jangka pendek gitu, jarang yang jangka panjang. Kalau yang jangka panjang tuh itu bisa yang panjang banget gitu, yang ibaratnya gue kejarnya tuh perlahan. Jadi menurut gue kayak gue jangka pendek kayak biasanya itu gue selalu bikin sebuah planning yang emang gak muluk-muluk gitu loh, yang benar-benar mungkin itu salah satunya kalau lu mau dapet pesantren misalnya, cuma tiba-tiba nggak bisa, terus itu kan emang ternyata kayak takdir berkata lain. Dan gak tahu kenapa gue tuh gak pernah yang tesis, karena gue selalu gak pernah pikir banyak soal itu. Jadi kayak gue selalu bikin sebuah planning tuh ada plan A sampai plan B, sampai bahkan sampai Z dan segala macamnya. Jadi semua tuh sesuai planning gue gitu loh. Gue nggak pernah yang tinggal plan A gitu. Iya, mungkin nggak plan A, oh berarti bisa plan B kayak gitu. Gue selalu kayak gitu. Jadi gue nggak mungkin, kalau pribadi gue sendiri ya, gue nggak pernah merasakan juga aduh nggak sesuai rencana gue lagi. Hampir sama sih, tapi aku juga kebiasaan punya jangka panjang yang kan itu emang gak aku pikirin banget. Iya. Jadi pengen fokusnya itu di jangka pendek dulu, jadi kayak step by step gitu. Tapi itu tuh aku selalu kayak gitu tuh dari kecil. Tapi ada satu plan yang aku tuh nggak nyiapin B, C, D. Ya biasanya aku selalu siapin itu, dan kayak ya udah kalau misalnya hanya jalan sih gak apa-apa banget gitu. Tapi ada satu hal yang ambisinya gede banget. Pokoknya gue harus dapat harus banget wajib gitu.
Tapi ternyata nggak dapet, akhirnya jadi jatuh banget. Berasa dunia aku hancur banget, kayak berasa kayak Tuhan gak sayang, berasa semesta gak Mendukung, iya. kayak gitu. Mustaqim. Padahal sebelum juga itu kalau padahal sebelumnya tuh kalau misalnya plan aku nggak kejadian, ya udah nggak apa berarti emang Tuhan udah nyiapin yang lain gitu. Cuman satu hal itu tuh kayak kita kan ambisi aku gede banget terhadap hal itu, jadinya dikecewain, kayak merasa dikecewain banget karena itu nggak dikasih terus gitu. Satu itu doang. Oh iya. Iya sih, cuman ya mungkin gua juga salah rasanya menurut kalau misalnya mau kayak budget plans itu pasti akan kecewa banget kan. Nah, makanya karena posisi gue selalu ada plan B dan segala macam ya untuk dari budgetnya kayak biar gue bisa ikhlas. Kenapa gue nggak bisa masuk finance? Gue cari tahu kan, kok ternyata begini. Berarti nextnya kalau misalnya gue mau ngejar hal yang sama, gue harus seperti ini gitu loh. Nah jadi ya itu kan gue selalu plan yang pendek lah. Misalnya yang saya itu mungkin gue bisa bilang ya itu terus yang lain gue ternyata plan yang plan A ternyata, tapi bisa dapet plan B dan itu gue nggak mau banget juga. Jadi kayak gue selalu ikhlas gitu. Nih kalau gue sebenarnya kayak gimana ya? Gua tadi sama lo Pak. Nah, tapi kayak sih boleh ya coba ya. Gue tuh sebenarnya juga sama-sama kayak Farel. Gue punya plan A dan plan B atau plan C gitu kan. Sebenarnya dengan harapan tidak terlalu mengecewakan. Benar. Iya. Dengan tanda kutip, sebenarnya gue tetap kecewa karena A-nya nggak dapat. Benar, gue juga gitu pasti. Saya tetap kecewa karena A-nya nggak dapat, tapi gue tetap harus membuat B, C-nya itu. Iya. Biar Karena gue gak mau kecewa gitu loh. Nah. Gue gak mau kecewa banget. Karena gue pasti akan kecewa banget sama si A ini kalau sama B. Benar-benar. Dan lu pasti kayak kalau misalnya lu udah bikin plan tersebut, kalau plan A nggak dapet kecewa, cuman nggak mikir pusing gitu. Nggak Tapi pusing, kayak iya. ya udahlah nggak apa-apa. Cukup rasanya kecewa aja. Iya, gitu. Tapi hidup gue tetap berjalan. Betul. Ya udah, tidak harusnya dapat ini. Iya. Oh iya. Gue akan nyari, sorry. Gue akan nyari hal positif yang gue akan dapatkan dari plan yang gue ambil di plan selanjutnya itu. Kalau aku di plan A-nya, forget aku belum bikin plan A sama B, C. Tapi misalnya in that moment, aku pengen banget plan A kan. Kita bikin plan A 17. Gimana caranya harus dalam plan? Karena sampai last minute, aku harus dapat A gitu. Nah, nanti di sambil itu aku bikin B sampai 34 gitu misalnya. Oh, Ekstrim. Tapi orang kayak gitu tuh emang ada. Gitu. ada. Emang karena ambisi dan pintar. Dan tapi di masa semakin dewasa kayak gini, aku itu pecinta failure atau pecinta kegagalan gitu. Aku suka banget gagal. Merasa gitu gagal itu Apa yang lo kalau menurutku kegagalan itu kayak getir tapi pengingat paling gampang gitu. So, kayak aku tuh pasti bakal berubah atau bangkit karena kegagalan. Oke. Dia itu pengingat paling mudah buat kita walaupun paling sakit mungkin gitu. Betul. Tapi paling mudah kita kalau misalnya diingetin sama saya atau diingetin sama kamu kan juga batu sih banget. Kalau misalnya langsung ditunjukin gitu kegagalannya di depannya gitu, jeleknya atau apa gitu, kita pasti langsung diubah. Jadu. Ya, Iya betul. Tapi lu pernah nggak kayak merasakan nggak bisa di satu hal? Lu ada failure. Gagal terus di frustasi gitu ya. iya, lu merasakan pernah nggak ya? Itu frustasi. Nggak, kalau si frustrasi itu nggak sampai frustrasi itu, karena coping gue dari kegagalan itu cari perubahan gitu, cari sesuatu yang bisa aku ubah, cari faith lain yang bisa aku ubah. Misalnya kalau misalnya kayak kegagalan itu sebuah field yang mau ambil tinggalin, ya udah. Terus itu kalau misalnya apa dari kegagalan itu aku nggak pernah sampai frustrasi sih. Aku malah kayak nggak tahu ini baik atau buruk, tapi kayak cacing failure gitu. Kayak mendingan aku banyak ngelakuin sesuatu yang gambling gitu. Masih gitu. Tapi aku nggak sedikit kok kalau misalnya kayak kita tuh harus terkuat kegagalan gitu loh, kayak gagal karena setiap kegagalan tuh kita mesti belajar dari kegagalan itu. Ada something that we learn gitu. Oh iya betul. Gak instan. Jadi berarti tadi kita gagal 100%, terus jadi 80%, jadi 60%. Jadi kayak apa sih ada jadi sampai ada progresnya ya. jadi ada titik di mana kita sampai kita paham nih kegagalan kita di awal tuh benar-benar secara utuh kenapa gitu.
Tapi gue pernah merasakan itu, maksudnya kayak gagal. Terus lama-lama jadi juga, aduh kok gagal mulu. Jadi mending udahlah kita pakai planning. Jadi jatuhnya sama kayak Alif yang punya plan A 17. Itu gue pernah nyobain dan rasanya itu gak enak banget. Makanya gue akhirnya ya udah bikin simple aja. Tapi di plan A sama plan 17 itu pasti gue upgrade terus. Plannya kalau gue begitu, gue memang Nah, itu kan lo kayak ini kan kayak ibaratnya kekecewaan kita ya terhadap kayak apa yang kita planning itu ternyata beda gitu. Dan juga ternyata nanti berkata lain. Jadi lo akan dimasukin ke plan B kan. Terus kayak cara lu buat ngikhlasin hal itu tuh gimana? Biasanya Cara buat ngikhlasin hal tersebut. iya. Kalau gue atas kegagalan ya, salah satunya tadi yang gue itu kan juga soal bercontoh kan. Tapi sebenarnya bener banget sebenarnya ikhlas itu kan bukan sesuatu hal yang komuk gue ya kayak datangnya dari hati gitu. Kadang hati kita udah oke gitu, tapi otak kita kan enggak. Nah, pada akhirnya kita kecewa kan datangnya dari otak. Iya, kadang nggak sinkron Gitu nih. Jadi kayak tentang kayak terbiasaan aja gitu, kayak oke gue udah di kondisi ini sekarang ini, oke nggak perlu kita gitu kayak gue di kondisi ini sekarang, kayak jalanin aja dulu dengan apa yang kita dapat sekarang gitu. Kita aja dulu lakuin apa yang hal yang baru yang lagi kita dapetin sekarang aja gitu. Karena kadang logika kita tuh kadang masih mikir, andai coba kemarin kalau gue di sini gitu kan, kayak contoh masuk perguruan tinggi gitu. Iya. Kamu gue harusnya ngampus di sini. Pasti gini. Iya. Sebenarnya hatinya kan udah nggak apa-apa, kita udah ngejalanin juga, kita udah kuliah di sana, gitu kita udah ngejalanin, juga udah lulus bahkan gitu kan. Tapi ada aja tuh kalau lewat kampus yang dulu kita ingin kayak bagus nih dulu, harusnya di sini nih dulu, kayak itu kan ini dari otak aja, kayak upgrade aja sih, hatinya aja sih nggak jalan. Tapi kenapa ya? Kita selalu denial kalau kayak persegi, padahal emang Ya, lu mau banget, lu mau banget di situ. Tapi sosok ikhlas. Sosok ikhlas. Tapi itu ikhlas juga dong. Kan sosok ikhlas proses juga ya. Proses ikhlas tau. Sosok ikhlas. Kok ikhlas itu butuh pot? Iya kan. Enggak yang tiba-tiba. Yang tiba-tiba udah bodo amat gitu ya. Enggak bisa. Mungkin sampai titik dimana kita tuh kesel banget dulu, baru kita sampai ikhlas, atau misalnya kayak sampai kita bosan dulu, baru kita ikhlas. Setiap prosesnya tuh pasti beda-beda sih. Tergantung masalahnya. Bahkan ekstrimnya kita tuh kadang ngejalanin sesuatu yang kita inginkan kan, jadinya kayak marah dulu, kesel dulu, sampai akhirnya asik juga ya ternyata. Pernah gitu kan? Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ada. Asik juga ya ternyata, kayak ketemu teman yang di sini juga asik juga gitu. Alasannya misalkan entah variabel apapun yang buat kita bisa menikmati apa yang kita dapat di setelahnya juga loh. Iya sih, kadang-kadang masuk begitu sih, sering banget. Lo pernah nggak sih? Iya. Apa? Cara lu ikhlas ini gimana? Cuman ya Pak, kalau aku pribadi orangnya kadang bisa cepat ikhlas, kadang susah banget. Cuman kalau misalnya emang susah banget, ya udah, ya mau gimana lagi, harus dijalanin. Kayak ya udah, kayak mungkin aku nanti ikhlasnya pas nanti kayak oh ternyata kalau misalnya gue nggak dapet itu bakal dapet ini, harus ngomong yang kayak gitu dulu, orang kayak yang melihat dulu apa sih yang sebenarnya dikasih sama Tuhan gitu, yang maksudnya tuh aku terima dulu baru aku bisa ikhlas. Kadang gitu sih. Maksudnya kita harus dapat dulu. Harus dapet ya, kayak harus dapet yang lainnya dulu. Iya. Baru kayak gua akhirnya sangkutnya. Ngerti nih, kenapa gua nggak dikasih yang kemarin. Nah, Iya. berat sih itu. Coba nggak berat aja. Iya. Maksudnya kalau ngomong ikhlas tuh ujung-ujungnya ke hati. ya sama Kayak sesuatu yang susah logis kan, susah connect kan, yang hati dan pikiran tuh sesuatu yang susah connect sebenarnya. Nggak bisa dipaksain, kalau misalnya makin dipikirin makin gak gitu. Ya, kadang kayak kamu tadi bilang kakinya itu udah ikhlas, tapi kepalanya ya Kepalanya belum, kayak kadang tuh aku kepalanya ayo ikhlas, tapi hatinya tuh kayak anjir. iya, atau sebaliknya gitu, jadi takaran gue tuh rela gitu ya. Ikhlas. Sebenarnya menurut gua kalau takaran gua sendiri ya, kalau ikhlas tuh ya selama lu bisa menjalankan hidup lu dengan nggak memikirkan hal yang lalunya gitu, yang lu nggak dapet itu, ya menurut gua itu udah bisa dikatakan ikhlas, karena lu udah nggak perlu banyak mikirin tentang hal yang lalu gitu, yang lu gagal. kalau gue nih, ini bukan poinnya, mungkin ada kadang enggak. Kalau menurut kita gue aja ini sih, ikhlas tuh kadang kayak
cuma sekedar kita bisa ngejalanin apa yang kita dapetin aja. Iya. Ngerti nggak sih, kita udah bisa ngejalanin, kita mau kuliah di kampus A tapi kuliahnya di kampus B, kita bisa nyelesain kampus B, itu udah sesuatu yang ikhlas gitu. Iya. Kan ada orang yang karena nggak ikhlas akhirnya menunggu untuk bisa masuk sini lagi gitu-gitu. Terus masuk ke ikhlas itu merelakan. Soalnya itu aku rasanya kan kamu orangnya lumayan tidak bisa mengekspresikan diri gue kan. Terus kalau itu kalau benar jadinya dendam, berubahnya jadi sering dendam itu sama hal yang nggak aku dapat dulu manfaat as life itu. Jadi di tengah-tengah masa kehidupan yang tiba-tiba punya ambisi tertentu, aku suka nyelipin ambisi lamaku gitu. Maksudnya, oh ada celah nih buat kembali lagi rock gitu. Aku selalu kayak ke Playfleet lagi gitu, terus kayak ada celah nih untuk bahas lagi ke plan dulu. Itu aku tuh selalu ada masa-masa yang kayak gitu. Iya, sebenarnya nggak tahu ya, kalau menurut gue sendiri kayak ya selama lu bisa menjalani itu udah termasuk ikhlas sih. Cuman kalau misalnya ada yang kayak hal-hal kayak gitu, misalnya plan A lu yang lama ternyata buat sekarang ada jalannya lagi nih buat gue bisa ngejar itu, ya kejar aja. Ya mungkin ikhlas yang gue bilang itu, yang maksudnya yang dipikirin gue, ya ikhlasnya itu pas lu udah bisa bangkit dari yang sebelumnya. Nah kalau misalnya ada yang momen itu lagi, ya kalau lu mau kejar. Cuman kalau misalnya takdir berkata lain, ya lu harus ikhlas kembali gitu. Itu kalau gue kayaknya kayak udah momentum yang berbeda gitu loh. Karena kan datang lagi kan di kemudian hari. Iya, itu gue perihal momentum. Gue pengen ke Turki. Dulu jalurnya beasiswa, bukan beasiswa, harus menang lomba azan. Gue harus menang ini lomba gitu kan, soalnya kalah. Nggak jadi dong. Terus di kemudian hari, di 10 tahun kemudian setelah kuliah lulus kerja, dapat kesempatan ke Turki kan betul kayak itu kayak salah satu ngebayar yang sebelumnya juga kan. Tapi udah momentum yang berbeda kan. Cuma kayak kesempatannya datang lagi aja. Dan kalau lu mau ngejar itu, jatuhnya lebih nggak apa-apa. Mimpi baru sih kayaknya. Nah, jatuhnya lebih ke ambisi. Dan itu bisa juga kayak kita gitu loh, kayak ternyata yang dulu itu sekarang di jawabannya kayak itu ada suatu hal yang lain gitu, cara yang lain untuk bisa mimpi itu. Emang pas itu belum waktunya aja. Ya kan emang kata itu kan manusia kan akan waktu sama. Oke, lanjut lagi nih kita. Lanjut lagi. Gimana udah lewat, gimana udah lewat. Dan tadi gimana, Rip? Misalnya ada second choice lagi nih buat ngejar cita-cita lu. Yang dari lu planning di awal. Lu kan akan lu ngejar. Tapi kalau ujung-ujungnya gagal lagi gimana? Maksudnya kayak takdir tiba-tiba berkata lain. Maksudnya kayak makanya aku bilang aku suka failure, aku suka gagal. Karena after itu sih aku nggak pernah ngerasa kayak udah sekarang tuh udah nggak pernah kayak ngerasa dunia aku hancur gitu. Cuma kayak oh ya udah berarti belum dikasih nih sama Tuhan gitu. Kayak tadi yang mau aku mention juga, Tuhan itu kan manusia tuh bisa merencanakan. Kan Tuhan tuh yang ngasih gitu. Nah, yang aku percaya sampai sekarang itu kayak Tuhan tuh selalu bukan ngasih yang aku mau, tapi yang aku butuh, yang paling aku rasa bisa melakukan kayak gitu. Tapi pasti pada awalnya tuh rasa denial kan, kayak Iya. Makanya kan kayak aku bilang di awal bener-bener kayak aku udah punya proyeksi hidupku. Aku ngerasanya mungkin bisa dibilang kayak sombong, tapi aku ngerasanya kayak aku punya proyeksi hidup terhadap diriku gitu. Tiba-tiba baru aja ngelangkah di langkah pertama dari proyeksi hidupku, aku udah gagal tuh dan aku hancur gitu. Tapi after itu tuh aku belajar soal itu, kayak soal Tuhan tuh ngasih aku sesuatu yang kita butuh, sesuatu yang kita mau, dan gitu. Oke. Ini kan kita udah ngobrolin tadi tentang kedenialan kita, keikhlasan kita, planning kita. Nah, mungkin yang bisa gue simpulin, yang bisa gue simpulin kayak emang kalau misalnya gimana ya, dari apa yang kita kerjakan ternyata gagalan, gak sesuai sama apa yang kita mau karena takdir berkat lain, ya mungkin menurut gua emang salah satu caranya buat bisa menjalani hidup, karena the show must go on gitu kan. Ya salah satunya adalah ikhlas. Dan mungkin menurut gua buat kesimpulannya, ikhlas itu adalah sebuah proses yang emang kita jalaninnya step by step juga, karena kita nggak bisa langsung yang benar-benar melupakan semua itu kan.
Jadi emang benar step by step memang kita kerjain pelan-pelan yang bisa kita ambil hikmahnya pelan-pelan buat kita step up di fase-fase berikutnya. Kalau menurut lu gimana? Kesimpulannya nih dari pembicaraan kita Malam ini gue mikirin kesimpulannya gini, kayak dalam proses mengikhlaskan gue kesimpulan jalanin apa yang ada di depan mata aja. Karena kan balik lagi kalau kata Arif kan tadi kan ya Tuhan ngerencanain apa yang buat kita itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau dan gue mau sedikit kata-kata yang Marley. boleh apa kata Bung Marley apa? Buffalo shoulder. Buffalo love your apa? Do what your love and love what you do. Yo, no, that. Enggak ada nomor day like last time. Itu sih kalau Oke nih udah oke. Tambahin lagi nih, ada namanya. Tambahin lagi Kak. Apa ya? Kok ngeliatnya aku sih? Iya. Ayo mau namain Bedanya lu kan paling keren. Kalau aku sih menurut aku kayak tikpakan itu yang membuat kita tuh nggak terlalu hancur di kegagalan pun. keikhlasan itu Keikhlasan itu nggak akan Yang adalah yang membuat kita nggak terlalu hancur di kegagalan itu. oh iya benar. kegagalan selanjutnya. Iya, betul. Karena kita balik lagi berproses dan belajar. Yoi, kalau misalnya kalian masih punya ambisi, kejar aja terus. Ya, kan? Mungkin itu obrolan kita pada sore sampai malam hari ini. Kita udah nggak ada next episode udah deh. Ya, kalau misalnya kalian mau ada next episode bisa komen. Dan thank you yang udah dengerin. See you. Dadah. Sampai